Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera dan salam semangat buat kita semua. Semoga hari-hari kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun, sehingga kita mampu beraktivitas seperti biasanya. Nah, perkenalkan, nama saya Amir, salah satu dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Nah, kali ini saya membuat konten video berisi tentang menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang Islam Nusantara. Nah, pada konteks pertanyaan pertama ialah seperti ini. Apa saja yang Anda ketahui tentang istilah, konsep, dan polemik Islam Nusantara? Nah, jawaban saya, konsep polemik Islam Nusantara memang tidak bisa dipisahkan dari politik di Indonesia. Bahkan dari kalangan pun berasumsi bahwa organisasi Islam di Indonesia yang kita sebut atau yang kita kenal dengan Nahdlatul Ulama adalah organisasi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, itu salah satu statement atau kita cermati bahwa di dalam keputusan itu, di dalam penyampaian itu, ada kepentingan politik di dalam apa yang disampaikan seperti itu. Nah, dasar politik kepentinganlah yang menjadikan Indonesia belum mampu menjaga keseimbangan Indonesia, kedamaian di Indonesia. Menurut hemat saya, Islam hakikilah yang sebenar-benarnya harus ikut berpartisipasi, memikirkan bagaimana arah pandangan ke depan negara ini, arah pandangan ke depan Islam ini. Nah, itu dari jawaban saya pada konteks pertanyaan yang pertama. Melanjutkan pada konteks jawaban yang kedua. Coba Anda jelaskan istilah Islam Arab dan Islam Nusantara. Nah, jawaban saya seperti ini. Istilah Islam Arab dan Islam Nusantara seringkali muncul dalam upaya mendefinisikan Islam Nusantara, bahwa Islam Nusantara adalah antitesis dari citra Islam yang tampil di dunia Arab. Nah, Islam Arab dan Islam Nusantara mempunyai karakter masing-masing. Saya ulangi lagi. Islam Arab dan Islam Nusantara mempunyai karakter masing-masing. Di antaranya sebagai berikut. Islam Nusantara mempunyai karakter seperti ini. Peramah, anti kekerasan, sikap yang toleransi, menghargai tradisi dan menghargai kekerasan. Maksudnya menghargai kebangsaan. Bahkan sebaliknya juga, Islam Arab seringkali diasosiasikan dengan beberapa sifat yang negatif, seperti halnya kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan terhadap perempuan, tidak menghargai tradisi dan warisan sejarah, dan tentunya masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan tentang konsep istilah Islam Arab. Nah, kemudian
Jawaban yang ketiga ialah seperti ini. Menurut pendapat Anda, seperti apa wujud dari Islam yang ideal? Nah, jawaban saya, konteks yang sederhana adalah Islam yang ideal ada 3. Pertama, keteguhan. Nah, keteguhan ini artinya tidak mudah terpancing, tidak mudahnya tergoncang ataupun goyah, walaupun banyak tantangan maupun rintangan dan tekanan dari segala arah. Kemudian yang kedua, syariah atau ibadah yang kuat. Kuat dalam ibadahnya, kuat dalam belajarnya, kuat dalam sedekahnya, disiplin, tepat waktu, cinta kepada kedua orang tua, cinta kepada guru, dan masih banyak yang lain lagi. Kemudian yang ketiga, akidah yang kuat. Dengan akidah yang kuat, maka akan melahirkan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Inilah gambaran 3 ciri khusus yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang berbunyi, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Berarti itu jelas yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Bagaimana Islam yang ideal yang sebenar-benarnya. Nah, kita lanjut lagi yang berikutnya. Nah, pada konteks dari pertanyaan yang keempat, apa pendapat Anda dengan istilah Islam damai untuk dunia? Saya ulangi lagi. Apa pendapat Anda dengan istilah Islam damai untuk dunia? Nah, jawaban saya seperti ini. Berarti jelas bahwa kedamaian memang bisa kita temui dan kita hadapi di mana saja. Bahkan di penganut-penganut agama non-Islam juga bisa kita dapati. Akan tetapi pada hakikatnya kedamaian yang hakiki hanya bisa kita temui dalam konteks Islam yang hakiki juga. Sebagaimana sebuah penafsiran dalam kalimat assalam. Nah, kalimat assalam. Nah, di dalam kalimat assalam tersebut mengartikan suatu kedamaian, pemeliharaan, dan penyerahan. Dan sebagaimana pula dilansirkan di dalam sebuah hadis sabda Rasulullah SAW, seorang muslim itu ialah apabila dia menjadi sumber. Seorang muslim itu ialah apabila dia menjadi sumber perdamaian bagi sesama manusia yang lain. Jadi intinya adalah kita sebagai muslim, kita harus mencontohi terlebih dahulu dalam suatu perdamaian itu demi untuk keseimbangan dunia. Nah, berarti jelas ya
di dalam sebuah hadis yang dilansirkan oleh Rasulullah bahwa pokok dari kedamaian itu adalah kita sebagai muslim, kita sebagai Islam. Nah, kalau kita sebagai Islam tidak mampu menjaga kedamaian, maka otomatis dunia ini akan menjadi tidak damai atau huru-hara yang terjadi di mana-mana. Nah, intinya kita sebagai Islam ya harus terlebih dahulu kita harus menjaga perdamaian demi kesenjangan dunia, keseimbangan dunia akan menjadi damai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya uraikan dari pertanyaan-pertanyaan jawaban yang diberikan kepada saya sebagai mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.